Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatullahi wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu jamaah pengajian Minggu pagi atau Ahad pagi yang dimuliakan Allah, marilah senantiasa kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga di pagi hari menjelang siang ini kita diberikan oleh Allah serangkaian nikmat yang tak terhingga banyaknya. Salah satu nikmat itu adalah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat sehingga kita dapat menghadiri majelis yang mulia, majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa marilah kita sampaikan selawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, teladan yang baik bagi segenap umat manusia. Hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu semua sehat ya Bu ya? Sehat ya Pak ya? Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Ibu bahagia enggak? Bahagia ya. Bapak bahagia Pak? Bahagia. Karena orang yang bahagia itulah orang yang akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah, yaitu memasuki surganya Allah ya. Orang yang bahagia itu pasti orang yang akan mendapatkan surganya Allah. Nggih Pak nggih. Siapa orang yang bahagia? Itu orang yang beruntung ya. Orang yang beruntung ya. Beruntung karena dia dapat memanfaatkan waktu dan kesempatannya ya. Siapa orang yang mampu memanfaatkan waktu dan kesempatannya dan juga kesehatannya adalah orang yang pada hari ini berada di majelis ilmu, duduk bersimpuh mendengarkan kajian ilmu Allah, sehingga Allah menetapkannya sebagai hamba-hambanya yang taat kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang taat kepada Allah, nggih Pak nggih, ya Bu ya. Karena dengan ketaatan itulah modal dasar kita, bekal sanggup kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian ya, baru saja pesta demokrasi kita lalui ya Pak nggih ya. Boten wonten amplop susulan. Boten wonten nggih Pak nggih. Oh, wis entek engko ana maning ya bulan September boane sini. Pilkada ngono, sekarang udah habis ya. Ya. Dan itulah suasana pemilu ya tahun 2024 ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan hasil yang baik dan juga berdampak kepada ketentraman masyarakat yang baik ya. Walaupun ada beda pilihan, nggak apa-apalah ya, namanya manusia pilihannya beda-beda nggak Pak nggih ya Bu ya. Uang satu rumah aja pilihannya berbeda, namun semua pilihan itu kita kembalikan kepada Allah.
Jika memang pilihan itu kita niatkan kepada Allah, insya Allah jika keliru pun Allah akan memaafkan kita. Ya, kita sudah berniat baik dalam melaksanakan tugas kita sebagai warga negara dan warga masyarakat, yaitu aktif di dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik legislatif maupun pemilihan presiden. Kita doakan saja siapapun yang memimpin bangsa dan negeri ini, kita berharap agar menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang selalu mengayomi masyarakat Indonesia secara keseluruhan tanpa memandang suatu agama, ras dan apapun bentuknya. Yang penting masyarakat Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang baik menuju kepada kemakmuran. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya, pada saat ini kita sedikit bicara tentang makna kehidupan. Semua manusia menginginkan orang hidupnya selamat. Ya betul Pak, selamat ya. Pemilu yang baru kita laksanakan selamat, bagus, tidak ada apa-apanya. Ya. Kemudian kita di dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini, ya selamat. Ya, anak-anak lulus artinya selamat ya Pak nggih. Pekerjaan kita lancar, ya itu adalah keselamatan. Kemudian bisnis kita lancar, artinya kita selamat, sukses menjadi orang-orang yang bekerja dan menghasilkan suatu hasil yang baik. Itu adalah keselamatan. Artinya selamat ini adalah semua orang pasti menginginkannya tanpa kecuali. Apalagi orang-orang yang beriman, pasti dia menginginkan keselamatan dunia dan akhirat. Ya. Kalau begitu siapapun yang menginginkan keselamatan, pasti dia menjauhi dari hal-hal yang dapat mencelakakan dirinya. Hal-hal yang membuat dirinya celaka itu dihindarkan, ya Pak ya. Ya, sudah ngerti kita bisnis resikonya kerugian, pasti kita menghindari bisnis tersebut. Sekarang ini musim hujan tidak cocok umpamanya untuk menanam suatu jenis tanaman, itu kita hindari supaya kita tidak rugi. Ya, kalau rugi berarti kita tidak selamat, tidak menyelamatkan modal kita gitu ya. Begitu juga jika kita ingin selamat di akhirat Pak. Jika kita ingin selamat di akhirat, artinya kita harus berupaya melakukan amalan-amalan soleh yang mengantarkan kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah, yaitu jalan keselamatan. Mungkin di dunia orang tidak selamat, tapi di akhirat selamat. Ada orang yang di dunianya tidak selamat, di akhiratnya juga tidak selamat. Namun yang kita inginkan adalah kita selamat di dunia, juga selamat di akhirat. Gitu nggak Pak? Terus ini ada syaratnya. Jika kita ingin selamat dunia dan akhirat itu, ya ada syaratnya, ada petunjuknya. Ya. Petunjuknya dari mana kita dapatkan? Petunjuknya ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai pedoman orang-orang yang beriman, maka jika orang-orang beriman menginginkan keselamatan hidup dunia dan akhirat, dia mengacu kepada Al-Quran. Apa saja yang ditulis di dalam Al-Quran tentang jalan keselamatan? Yang pertama adalah iman dan jihad fisabilillah. Gitu. Sebagaimana di dalam pembukaan tadi, di dalam surat As-Saff ayat 10 dan 11 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum
Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Gitu Pak ya. Maukah kamu hai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang kamu nanti akan dijauhkan dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad dengan bi amwalikum wa anfusikum, berjihad dengan harta dan jiwa. Hal itu adalah baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Jadi syarat kita untuk menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat, Bapak Ibu sekalian, yaitu dengan iman dan jihad. Jihad dalam hal ini adalah kesungguhan, sungguh-sungguh ya. Ngaji dari rumah sungguh-sungguh ya. Lah ke minggu-minggu ngaji kayak dongeng males lah, ya wis lah, timbang orang penak mangkat. Ini namanya bukan jihad tapi kepaksa. Maka dengan jalan kepaksa ya pahalanya juga tidak sempurna Bapak Ibu sekalian. Tapi dengan sungguh-sungguh niat karena Allah, pada minggu pagi ini saya berangkat ke majelis taklim, insya Allah kesungguhan itulah yang akan menjadi pahala yang baik dan ditunjang dengan keimanan kita. Keimanan yang seperti apa? Keimanan yang bersih Pak. Walaupun kita bersungguh-sungguh, kita dari rumah niat ngaji ke masjid ini, namun jika iman kita masih reget kotor, maka bisa jadi Allah tidak memberikan pahala kepada kita. Karena kunci amalan soleh itu agar kita selamat dunia dan akhirat adalah iman yang bersih. Iman yang bersih itu seperti apa? Seperti yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bijulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu campur adukan keimananmu dengan kezoliman ya, agar kamu mendapatkan keamanan dari Allah dan petunjuk dari Allah. Maksud dari iman kita tidak boleh dicampur dengan kezoliman. Kezoliman dalam hal ini adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezoliman. Ya, kezoliman itu ada kesyirikan yang besar. Ya, artinya kesyirikan itu adalah kita mempercayai kekuatan di luar kekuatan Allah, atau kita mempercayai kebesaran selain kebesaran Allah. Ya, kalau sekarang memang sulit Pak, kita nggak ada orang yang menyembah witringin yang nggak ada lah. Boten-boten ya Pak ge. Ya Bu, nggak ada orang menyembah witringin, nggak ada. Menyembah kuburan itu nggak ada. Ya. Kemudian menyembah patung, apa meneh orang ono nyembah patung, nggak ada. Artinya orang Islam pada saat sekarang ini kalau menyembah bersifat Tuhan selain Allah secara fisik nggak ada, jarang lah itu. Tapi menyembah Allah secara hawa nafsu banyak, ya banyak. Contohnya apa? Walah nek dewek ini kagak mau jadi caleg, nek kalau orang nyogok sana nyogok sini single nggak mungkin jadi. Nah itu kan artinya kita ini hawa nafsu kita. Padahal jadi dan tidak jadinya seorang caleg itu yang menentukan Allah. Ya sih. Wah ini tanaman kita, ini tanaman Lombok kita kudunya semacam ini. Kita kasih pupuk, kita kasih siraman air semacam ini. Itu semua upaya, namun semua itu karena Allah. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini karena Allah. Gampang kita ucapkan Pak, kadang-kadang hati ini terbelit. Wah kalau nggak usahanya nyong angel gitu, mesti kita tidak bisa panen Lombok. Ya,
itu kadang-kadang terbesit dari hati kita. Ini adalah memancing kita kepada kesyirikan, ya. Maka dari itu setiap apapun yang terjadi kita selalu bersandar kepada Allah. Hanya Allah sajalah yang berkehendak atas apa yang terjadi di dunia ini. Ini kelihatannya sepele tapi abot, Pak. Karena terlampirin hawa nafsu. Hawa nafsunya dewek ya engel. Maka dari itu keimanan dan jihad adalah jalan keselamatan, baik di dunia apalagi di akhirat. Ya Pak ya. Iman tanpa kita beramal soleh ini tidak ada gunanya. Beramal soleh tanpa jihad, jihad itu kesungguhan, maknanya kesungguhan. Kita ngaji sungguh-sungguh, ya, kita mencari ilmu sungguh-sungguh, kita bekerja sungguh-sungguh, ya. Kemudian kita membantu orang sungguh-sungguh, niat karena Allah. Jika semua amalan soleh kita lakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan mendapatkan pahala yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ora jong, ora nol, Pak. Insya Allah ada isinya. Apakah separuh nyangkut, ora kosong. Okay. Tapi kalau kita tidak melakukan kesungguhan di dalam setiap amalan ibadah kita, ya Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa berharap banyak. Maka pentinglah, gitu. Maka dari itu sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan ini, ya tinggal berapa hari lagi? Silakan yang bernisbu Sa'ban, ya. Nisbu Sa'ban ini ya pentinglah untuk kita mengukuhkan niat kita, kesungguhan kita dalam memasuki bulan Ramadan. Kan gitu ya Pak Ibu sekalian. Kita dengan bermodalkan iman dan kesungguhan, insya Allah Ramadan yang kita hadapi ini kita optimis akan menjadi orang-orang yang keluar di dalam Ramadan ngeben, termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia karena mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah puasa kita laksanakan dengan baik, tidak rusak, ya Pak. Sebab kebanyakan itu nek rusaknya siam itu kadang-kadang kita tidak menyadari. Ya sih, kan rusaknya puasa kayak ngopo kan nggak ngerti, ya Pak. Kalau rusaknya gelas pecah kita tahu lah, mudah. Tapi rusaknya ibadah siam itu susah. Maka dari itu jika kita persiapkan keimanan kita dengan baik, kesungguhan kita dengan baik, maka ibadah Ramadan kita termasuk siam di dalamnya, insya Allah hal-hal yang merusak ibadah itu dapat kita kurangi. Ya apesnya rusak puasa kita ya 1% lah, 2% ya Pak. Ya 5% ke bawah lah. Nah, kalau rusaknya 50%, 70% walah gitu. Ya ora cucuk karo nahan lapar dan hausnya. Ya betul Pak. Iya. Hal-hal yang merusak puasa sepele. Kebanyakan rusak karena hawa nafsu, Pak. Anaknya ngomel, gampang marah. Wong ngelih kan gampang marah, gampang nesu. Nah ini dilatih kok saiki, Pak. Mumpung bulan Sa'ban itu adalah bulan untuk mempersiapkan memasuki bulan Ramadan. Maka Rasulullah begitu di bulan Sa'ban banyak melakukan ibadah siam sunnah sebagai latihan, warming up, pemanasan, men ora kaget. Gitu. Nek Pak Girman ya kepengen puasa mung siji. Orang tahan ngelih kadang-kadang. Gimana Pak? Ya tapi kita cobalah sama-sama kita coba nanti. Ya masih ada waktu ya, masih ada waktu depan. Kita coba untuk puasa sunnah. Ya yang mampu 1 hari 2 hari mangga. Syukur-syukur mampu seminggu.
You see? Mung puasa kita, puasa Sa'ban ini, puasa sunnah di bulan Sa'ban, jangan mendekati hari Ramadan, Pak. Kalau ke Ramadan itu kurang sehari 2 hari, yang biasanya enggak puasa sunnah, ini jangan melakukan puasa sunnah. Oke? Loh, tapi ada itu yang melakukan, itu bagi yang sudah biasa. Ya, karena memang ya jangan mendahului Ramadan kata Rasulullah. Ya, jadi bagi yang nggak biasa puasa sunnah itu 1-2 hari menjelang Ramadan jangan puasa. Kalau memang terbiasa itu boleh dilakukan. Nek tidak terbiasa jangan. Nggih Pak nggih. Bu, jelas ya Bu ya. Nek umpamanya puasanya dino Selasa, umpamanya sekarang Minggu, ya toh? Sekarang Minggu jangan puasa, Senin nggak boleh puasa. Kan gitu. Tapi bagi yang sudah biasa nggak apa-apa. Tapi bagi yang tidak biasa jangan. Itu anjuran dari Rasulullah. Oke. Kemudian yang terpenting di dalam kita memasuki Ramadan itu karena dilampirkan dengan keimanan dan kesungguhan, dan sambutlah Ramadan itu dengan takniyah, rasa gembira Pak. Aja ngang loh, ini cepet banget tuh Ramadan maning ya. Walah piye malah mikirnya persiapan pakaian, persiapan mobilnya ganti, kendaraannya ganti, ya ada di tah. Maka persiapan yang dimaksud dalam hal ini persiapan fisik adalah persiapan kesehatan kita Pak. Yang biasa begadang dikurangi begadangnya biar badannya sehat. Gimana? Bapak-bapak yang senangnya kalau macul hujan-hujanan, ya, wong fisiknya ingin kuat karena mau Ramadan, ya jangan hujan-hujanan sih lah. Bok-bokan pilek, ya sih. Begitu kena flu pas Ramadan, waduh, ya toh, susah lagi. Nanti bisa-bisa kita tidak kuat melaksanakan siam di bulan Ramadan. Maka fisik kita jaga, ya, fisik kita jaga dengan baik. Anak-anak juga, ya, dijaga. Main boleh, tapi kalau main, layapan sampai kemana-mana, kehujanan, keanginan, nanti kalau sakit kan repot juga, ya. Teman-temannya bergembira, ya, tarawih, kemudian siangnya puasa, kemudian harus tidur di rumah sakit. Nah ini kan sangat merugikan gitu ya. Kemudian yang kedua persiapan batin. Tadi persiapan batin adalah iman kita Pak. Iman kita bersihkan dari hal-hal yang mendolimi hati, yaitu kesyirikan, ya. Kemudian hati kita juga kita bersihkan dari hal-hal yang mengkotorkan hati kita, ya. Karena kita mau masuk ke bulan Ramadan, maka kita bersihkan hati kita. Dengan apa bersihnya? Dengan kita menghindari perbuatan dosa, ya. Ibu-ibu biasanya ngomel tiap pagi, suaminya domelin, dikurangi Bu. Dosanya nggak keakean. Bapak-bapak yang biasanya ngomel sama juga, ya. Bapak-bapak itu bertanggung jawab Pak jenengan terhadap keluarganya. Ya, saya sudah menyampaikan belum ya? Kalau suami itu harus memperhatikan pakaian istrinya, sudah belum? Ya, para suami itu karena besok mau masuk Ramadan pakaiannya diperhatikan Pak. Waduh, kudungnya bojone nyongkok wis elek jal Bu. Mumpung belum Ramadan tak tukokne, mumpung murah jal. Gamisnya ketoknya kurang bagus, kita belikan. Ini karena tugas suami Pak. Gimana? Di Quran ayat piro jal? Di Quran ayat 26, Quran surat yang ke-6. Ya bani Adam qad anjalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisa wa libasu taqwa zalika khair zalika min ayatillahi la'allahum yatazakkarun. Wahai bani Adam, aku telah menurunkan pakaian untukmu untuk menutup auratmu dan untuk warisa.
Warisan apa Pak? Warisan itu pakaian untuk bergaya, modis, model. Ya, adik-adik kalau berpakaian yang gaya deh, yang apik, yang model ya. Wong Islam Bapak-bapak juga pakaiannya yang model Pak. Udah pakaiannya ngapunten, lusuh, ora ditriska, mambune rokok, gere wong Islam kayak ngono. Nabi itu wangi. Nabi itu pakaiannya modis Pak, bersih, bagus, modern lah pakaiannya pada zamannya ya. Ibu-ibu juga sama ya Bu, tampil yang bagus ya Bu ya pakaiannya. Karena itu Allah mengatakan warisa. Warisa itu adalah pakaian indah, pakaian untuk bergaya. Allah yang memerintahkan loh, ya. Allah memerintahkan. Rasulullah pernah membeli pakaian, berdoa kepada Allah, ya, bersyukur kepada Allah. Kemudian dalam doanya Nabi itu bahwa pakaian yang kau beli ini untuk bergaya di antara manusia. Iya sih, bergaya di antara manusia. Bapak-bapak juga boleh kita tua, tapi pakaiannya necis Pak. Pakaiannya parlente, ya. Kayak Pak Romidin, wah pakaiannya parlente, wah lo bagus, wangi, tua poho wangi. Wong seringkali menyambut pengantin soalnya. Ya kudu apa, kudu bagus najis walah kono. Pak Mudinnya aja keren ya. Wah nampingi pengantin kan gitu. Bapak-bapak juga sama. Walah baju kokonya maher temen tah maju. Iya, ini koko yang mahal bagus, kudunya begitu umat Islam Pak. Pada suatu saat Ali membeli pakaian seharga 5 dirham. Setelah dibeli, gamis berkemeja panjang. Kemudian Ali berkata, aku membeli pakaian ini untuk bergaya di antara manusia, sebagaimana Rasulullah. Gitu. Kalau kita ingin mencontoh Rasulullah, maka pakaian kita harus bagus. Gitu ya Pak ya. Apalagi pada saat kita ke masjid, menghadap Allah, menghadap Allah ngonoke sak-sake wae ora. Menghadap Allah nggih Bapak Ibu sekalian, nek salat ya, nek siam apa ibadah apa ya, itu dilakukan dengan kondisi kita baik. Jasmaninya baik, rohaninya kita pintar. Menyembah Allah itu tidak dengan kebodohan, ngapunten nggih Pak nggih. Wonten menyembah Allah dengan kebodohan? Ya. Banyak di antara kita menyembah Allah itu dengan kebodohan Pak. Dalam hal ini kita tidak pernah mendandani bacaan sholat. Bisa saja bacaan sholat kita Al-Fatihahnya nggak bagus, kurang, tapi sesuai dengan tuntunan ilmu tajwid dan ilmu makhrajul huruf. Kita dandani gere menyembah Allah dengan kebodohan, enggak lah. Ya Bu ya, Ibu menyembah Allah dengan kebodohan boten? Boten. Sama juga kita besok puasa, gere puasa tanpa ilmu, ya pakai ilmu lah. Maka salah satu persiapan Ramadan besok, ya kita buka lagi catatan kita tentang cara-cara berpuasa yang syar'i. Puasa yang menghasilkan pahala, bukan puasa yang menghasilkan rasa haus dan lapar. Gimana? Ya Bu ya, eman-eman lah ya. Jadi pakaian intinya adalah dalam rangka kita menteladani Rasulullah. Ya Pak ya, Ibu ya. Apalagi mau lebaran, kita persiapkanlah. Ya, kita mulai tabungan sekarang untuk dapat nyelengi untuk membeli pakaian yang warisah. Namun semua pakaian yang indah dan dapat bergaya itu, tapi pakaian yang bagus adalah libasut taqwa, pakaian takwa. Jadi pakaian lahir adalah pakaian yang bagus untuk bergaya, pakaian batin adalah pakaian takwa. Ibu ya, gimana? Ibu walaupun sudah tua tapi
orangnya apikan, omongannya halus, enak, ini adalah pakaian takwa. Ya sih, bapak-bapak begitu ramah kepada istrinya, kepada anaknya, ini adalah pakaian takwa, Pak. Jika kita sudah mempunyai pakaian takwa, insya Allah di bulan Ramadan besok kita tidak terlalu khawatir dengan ibadah siam kita, karena kita sudah berbekal baju takwa. Padahal siam itu melahirkan ketakwaan. Ya. Terus selanjutnya Bapak Ibu sekalian adalah yang kedua. Jika kita ingin selamat dunia dan akhirat, yang kedua adalah kita mengukuhkan ketakwaan kita. Ya. Tadi setelah kita memakai pakaian-pakaian yang bersifat jasmani, yaitu pakaian yang kita pakai sehari-hari, kemudian pakaian yang bagus adalah pakaian takwa, maka pakaian takwa itulah jalan untuk menuju keselamatan. Oke? Wa yunajjillahu allazina taqau bima fazatihim la mausumusu'u walahum yazanun. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menang. Dan orang yang bertakwa itu adalah dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka. Dan orang yang bertakwa itu dia tidak pernah merasa khawatir. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kelihatannya kita ini kadang-kadang sering mengabaikan keimanan kita. Keimanan kita ini sejauh mana bisa melahirkan ketakwaan. Ya, wong kadang-kadang sholat Jumat itu setiap Jumat ya, sang khotib menyampaikan ittaqullah, ittaqullah, jamaahnya pada tidur semua aja, ya, pada ngantuk semua, ya. Padahal kenapa setiap minggu selalu disebutkan bertakwalah kamu kepada Allah? Ini agar menjadi peringatan bagi kita semua. Ya, kadang-kadang iman naik turun, takwa juga naik turun nanti pada akhirnya. Ya. Karena kita menginginkan keselamatan di dalam kehidupan kita dunia dan akhirat, maka jalan takwa itulah yang harus kita tempuh. Karena jalan takwa itulah kita akan mendapatkan keredaan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu nggih Bapak Ibu sekalian, ya. Untuk mewujudkan ketakwaan inilah yang tidak gampang. Ya. Kuncinya adalah iman. Iman ini kudu dirawat, Bapak Ibu sekalian. Salah satu merawat iman adalah kita menjauhkan perbuatan dosa. Oke, Pak ya. Kadang-kadang perbuatan dosa itu kita kurang waspada. Hidup kita harusnya dari sholat satu ke sholat berikutnya, ya, ini harus kita jaga jangan sampai kita terjebak dalam perbuatan dosa, Pak. Umpamanya kita berada di siang ini, setelah kita sholat zuhur sampai dengan sholat asar, maka antara zuhur dan asar harusnya kita mampu mencegah diri kita dari perbuatan dosa. Begitu juga dari asar sampai maghrib, kita tetap menjaga diri kita dari perbuatan dosa. Dan selanjutnya sholat maghrib tekan isya, isya sampai subuh, begitu. Artinya kita selalu menjaga sholat kita dari hal-hal perbuatan yang membawa kita kepada perbuatan dosa. Kenapa perbuatan dosa harus kita perhitungkan? Karena sedikit pun perbuatan dosa itu akan membuat titik di dalam hati kita. Ya,
iman kita tertitiknya dengan noda hitam, itulah yang menyelimuti keimanan kita. Maka jika kita tidak waspada, noda-noda hitam ini akan numpuk-numpuk sehingga menjadi banyak. Kalau sudah banyak, repot Pak. Kalau sudah banyak hati kita dengan noda hitam yang menyelimuti keimanan kita, ini sulit kita untuk mewujudkan ketakwaan. Perbuatan dosa kita sudah anggap biasa. Alah, biasalah, dosa-dosa sedikit nggak apa, gitu kan. Ya sholat di rumah ropopo lah, kolo-kolo jamaah di masjid. Ya cukuplah jamaah di setiap Jumat. Kalau kita sebagai muslim mempunyai sikap semacam itu, ini artinya kita sudah tertutup keimanan kita dengan noda hitam. Makanya jika kita sadari bahwa kita adalah manusia yang tidak lepas dari dosa ya Bapak Ibu sekalian, maka sebagai antisipasinya adalah kita selalu beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah sebagai upaya membersihkan hati kita dari noda-noda hitam yang diakibatkan dari dosa yang kita lakukan. Ya Bu ya. Jadi begini Bu, dalam kehidupan manusia, jika dia ingin selamat hidupnya, dia harus berhitung. Ada kalanya periode kita umur sekian tahun kita berbuat baik, kemudian di tahun berikutnya kita berbuat dosa, berbuat kesalahan. Jika kita pada saat periode umur kita selanjutnya berbuat kesalahan dan umur kita sudah sampai di situ, ya, Allah menetapkan umur kita sampai pada saat di situ, ya, artinya ajal kita sudah sampai, maka kita termasuk orang-orang yang tidak selamat Bapak Ibu sekalian. Jadi, kan kita dalam hidup kita begini Bu, kita berbuat baik 10 tahun berbuat baik, kemudian 11 tahun sampai 15 tahun kita berbuat tidak baik, 15 tahun sampai 20 tahun ya kita berbuat jahat, kemudian kembali lagi kita berbuat baik. Pada saat kita berbuat baik, umur kita berbuat baik, kita dipanggil oleh Allah, itu kita termasuk orang yang selamat. Tapi pada saat periode kita katakan umur kita 60 tahun, ya, umur 30 tahun kita berbuat baik. Pada saat umur 40 tahun berbuat jahat, umur 50 tahun berbuat jahat, umur 60 tahun berbuat jahat, kita mati Pak. Ya, kita pasti nggak selamat lah di situ. Tidak selamat sudah. Yang selamat adalah umur kita menjelang 50 tahun, 55 tahun berbuat jahat. Begitu umur 60 sebentar saja kita berbuat baik. Ah, ini orang untung. Untung berarti. Ya. Yang celaka kan begitu umur kita 60, 59 tahun berbuat baik, 1 tahun berbuat jahat, rampung kita sudah. Tidak selamat dunia dan akhirat begitu. Maka keselamatan yang ketiga jika kita ingin menginginkan keselamatan itu adalah kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Al-Quran itu adalah jalan keselamatan Bapak Ibu sekalian. Kemarin jenengan sudah melaksanakan kewajiban pilkada. Jadi selamatlah bagi orang-orang yang memilih berdasarkan Al-Quran. Memilih pemimpin berdasarkan Al-Quran, dia yang selamat Pak. Yang orang gak selamat yang memilih pemimpin berdasarkan sembako, celakalah. Sembakonya udah habis belum Bu? Sudah ya? Harusnya dihemat sembako itu untuk 5 tahun ke depan. Amplopnya sudah habis belum nih? Sudah Bu? Amplopnya ya diirit-irit sampai dengan 5 tahun kemudian, ya sih. 200.000 tekan 5 tahun ngesok. Beras 10 kilo tekan 5 tahun ngesok. Ya, nek kayak ngono ya nggak selamat lah. Ya, masa kita
nompo barang orang miroho tidak selamat akhirat. Gere sorga kok dijoli dengan duit 200. Ya sih, kalau kemarin kita nampak dalam pemilu kemarin nampak orang atau seket, berarti kita menukar sorga dengan 250, jenengan milih 250 ketimbang sorga. Ya sih, kan gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subula salam. Dengan Al-Quran ini, dengan kitab ini, Allah memberikan keredoannya kepada siapa saja yang mengikuti jalannya. Jalan Allah. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengikuti Al-Quran, artinya kita mengikuti jalan keselamatan. Ya. Kalau mengikuti jalan keselamatan artinya Allah meredoi. Kalau Allah meredoi, itu pasti surga sudah menjadi jaminannya. Tapi kalau kita tidak berpegang pada Quran, ya Bapak Ibu sekalian, ya, Al-Quran itu kan pedoman hidup kaum muslimin. Ya. Dari mulai kita bangun tidur sampai dengan bangun negara itu diatur dalam Quran. Gimana Pak? Dari mulai kita bangun tidur sampai dengan bangun negara itu diatur oleh Quran. Agama Islam itu tidak hanya mengatur persoalan ibadah Pak, tapi kalau agama lain itu hanya khusus ibadah tok. Jadi dia kaget, dunia orang Islam kok ngurusin uang perdagangan sih, ekonomi. Lo kok ngurusin perbankan uang Islam? Iya, karena Islam itu adalah ajaran menyeluruh tentang kehidupan manusia, tidak hanya ibadah kepada Allah, tapi dia bagaimana bermuamalah. Ya, mencari kerjaan yang halal diatur. Ya sih, pakai pakaian diatur, gebatan. Ya. Terus kita melakukan budaya, membuat suatu peradaban, ya diatur oleh Islam Pak, tidak sesukanya gitu kan. Artinya di dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, Al-Quran sifatnya menyeluruh, ya. menyeluruh. Untuk itu besok kita menghadapi Ramadan ke depan, agenda yang pertama yang kita kukuhkan adalah setelah kita meniatkan siam di bulan Ramadan dengan baik, kita tambah dengan ibadah sunnah. Di antaranya adalah kita konsentrasikan pikiran dan jiwa kita kepada mempelajari Al-Quran. Gimana Pak? Kenapa kita mempelajari Al-Quran? Karena Al-Quran adalah nanti akan memberikan syafaat kepada siapa yang membacanya. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.